Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bu Iva. Kali ini kita masuk dalam materi baru di bab yang ketiga, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep atau pengertian dari persamaan linear 3 variabel. Seperti yang kita ketahui, persamaan linear 3 variabel atau PLTV, ya, yang pertama adalah istilah ada suatu persamaan, artinya terdapat tanda sama dengan, lalu linear, yang mana artinya pangkat tertinggi variabelnya adalah 1, kemudian 3 variabel, berarti yang melibatkan 3 variabel, sehingga persamaan linear 3 variabel adalah suatu persamaan linear yang melibatkan 3 variabel. Nah, bentuk umumnya ialah AX plus BY plus CZ sama dengan D, di mana A, B, C, D, X, Y, dan Z adalah anggota bilangan real, A adalah koefisien variabel X, B adalah koefisien dari variabel Y, C adalah koefisien variabel Z, dan D adalah konstanta. Jadi di sini ada variabelnya yaitu X, Y, dan Z, ya. Jadi ada 3 variabel dalam persamaan tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengertian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, seperti yang kita ketahui, sebelumnya persamaan linear 3 variabel adalah persamaan linear yang terdiri dari 3 variabel. Sementara sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu sistem. Sistem artinya yaitu terdapat lebih dari satu persamaan linear yang memuat 3 variabel. Nah, bentuk umumnya ialah di sini ada 3 persamaan yang mana masing-masing dari persamaan tersebut memuat variabel X, Y, dan Z. Nah, jadi sistem yaitu ketiga-tiganya memiliki nilai X, Y, dan Z yang sama. Dan keterangan seperti berikut. Nah, selanjutnya untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel, di sini ada 3 cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama, ada metode substitusi, ya, seperti di SMP. Untuk sistem persamaan linear 2 variabel kita sudah belajar. Substitusi artinya ialah mengganti salah satu variabel. Kemudian ada metode eliminasi, yang mana artinya kita dapat menghilangkan salah satu variabel untuk mencari variabel yang lain. Sementara cara yang ketiga ialah metode campuran. Apa itu metode campuran? Metode campuran yaitu dalam menyelesaikan suatu permasalahan SPLTV, kita menggunakan metode substitusi dan eliminasi untuk menyelesaikan satu permasalahan tersebut. Nah, pada video kali ini saya hanya akan menerapkan metode campuran untuk menyelesaikan SPLTV. Nah, untuk yang lebih rinci, untuk contoh penggunaan metode substitusi saja atau metode eliminasi saja dapat kalian cek di file PDF yang telah saya kirimkan. Nah, di sini saya akan menggunakan metode campuran, ya, eliminasi dan substitusi. Perhatikan contoh soal berikut. Di sini kita akan mencari nilai X, Y, dan Z dari sistem persamaan berikut dengan metode campuran. Ya, yang pertama ada persamaan X plus Y plus Z sama dengan 12. Persamaan kedua ada 2X min Y plus 2Z sama dengan 12. Dan persamaan ketiga yaitu 3X plus 2Y min Z sama dengan 8.
Nah, ketiga persamaan ini dijadikan satu, maka disebut sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk penyelesaiannya, apa yang akan kita lakukan pertama kali? Pertama, kita perhatikan persamaan 1 dan 2 terlebih dahulu ya. Perhatikan di sini untuk variabel X. Untuk variabel X, koefisiennya ada 1 dan 2. Ada 1 dan negatif 1, 1 dan 2, kemudian konstantanya ada 12 dan 12. Cara yang pertama yang akan saya lakukan ialah dengan menggunakan eliminasi. Saya akan mengeliminasi X pada persamaan 1 dan persamaan 2. Yang pertama, karena di persamaan 1, untuk X-nya, koefisiennya adalah 1, sementara untuk persamaan 2, koefisiennya adalah 2. Untuk menghilangkan X, kita harus menyamakan koefisien dari X. Itulah prinsip dari eliminasi, samakan koefisiennya. Maka persamaan 1 harus kita kalikan 2, agar menjadi 2X. Sementara persamaan yang kedua, biarkan tetap atau kita kalikan 1 saja. Ya, sehingga jika dikalikan 2, maka persamaan 1 kalikan 2 semuanya ya, akan berubah menjadi 2x plus 2y plus 2z sama dengan 24. Sementara persamaan kedua tetap, sehingga kita kurangi. Eliminasi, prinsip dari eliminasi ialah dikurangi. Kita peroleh 2x dikurangi 2x maka habis. Lalu 2y dikurangi negatif y, ingat akan berubah menjadi plus. Kemudian 2z dikurangi 2z, kebetulan ternyata di sini x dan z-nya sekaligus habis. Sehingga diperoleh 2y plus y sama dengan 12, sehingga 3y sama dengan 12, dan y sama dengan 12/3, sehingga y sama dengan 4. Nah, kebetulan kita sudah langsung memperoleh nilai y. Selanjutnya, karena kita sudah peroleh nilai y, maka kita tidak perlu mencari nilai y lagi. Saya di sini selanjutnya akan mengeliminasi z dari persamaan 1 dan persamaan 2. Perhatikan 1 dan 3. 1 dan 3 eliminasi z, karena ini koefisiennya 1 dan negatif 1, maka sebaliknya ya, yang persamaan 1 saya kalikan 1, persamaan kedua saya kalikan negatif 1 agar menjadi sama koefisien z-nya, sehingga kita peroleh x dikurangi negatif x, negatif 3x, lalu y-nya dikurangi negatif 2y atau berubah menjadi plus 2y. Z kurangi z adalah habis, karena itu tujuan kita mengeliminasi. Maka 12 kurangi negatif 8 ialah 20, sehingga diperoleh 4x plus 3y sama dengan 20. Kita simpan dan kita beri nama sebagai persamaan 4. Nah, selanjutnya penyelesaian berikutnya, langkah berikutnya, saya akan mensubstitusikan, karena tadi kita sudah peroleh nilai y, substitusikan nilai y ke persamaan 4. Tadi di persamaan 4 kita peroleh 4x plus 3y sama dengan 20. Sehingga y-nya sama dengan 4, maka 4x plus 3 kali 4 sama dengan 20. Sehingga 4x plus 12 sama dengan 20. Maka 4x sama dengan 20 min 12. 4x sama dengan 8. Sehingga x sama dengan 2. Selanjutnya, karena kita sudah memperoleh x sama dengan 2 dan y sama dengan 4, kita tinggal mensubstitusikan nilai-nilai tersebut ke salah satu persamaan. Kalian bebas memilih persamaan 1 boleh, 2 boleh, 3 juga boleh, mana saja, karena kita hanya akan mencari nilai z yang tersisa. Di sini saya menggunakan persamaan 1.
Maka X plus Y plus Z sama dengan 12. X-nya 2, Y-nya 4, maka Z sama dengan 12 dikurangi 6, sehingga Z sama dengan 6. Nah, jadi kita peroleh nilai X-nya yaitu 2, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 6. Nah, tersebutlah cara penyelesaian untuk sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi kuncinya kita perhatikan persamaan 1, 2, dan 3. Cara yang paling efisien sebenarnya ialah yang pertama yang dapat kita lakukan ialah mengeliminasi dengan memperhatikan koefisiennya, ya, dengan menghilangkan salah satu variabel seperti tadi yang sudah saya contohkan. Setelah itu, setelah kita memperoleh salah satu nilai, baik itu X atau Y atau Z, kita dapat mensubstitusikan sehingga dapat kita peroleh nilai dari variabel yang lain. Nah, untuk itu, makanya saya merekomendasikan silahkan kalian dapat menggunakan metode campuran ini untuk mempermudah penyelesaian SPLTV. Nah, saya rasa cukup sekian presentasi dari saya untuk materi sistem persamaan linear 3 variabel ya, yang pertama ini. Nah, berikut ini silahkan dapat kalian kerjakan latihan soal, ada 4 nomor. Kalian bebas untuk mencari penyelesaiannya dengan metode manapun, boleh substitusi murni. Contohnya dapat kalian lihat di file PDF. Boleh eliminasi murni atau boleh campuran, ya. Baik, demikianlah presentasi materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.